Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aini Febrianti. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya ingin meresum atau menjelaskan apa saja yang saya dapatkan di PBAK 2022 selama 2 hari ini. Pertama, yaitu visi misi dari UIN Malang. Nah, visi dari UIN Malang itu menjadi perguruan Islam unggul dan bereputasi internasional. Yang kedua, misinya yaitu menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan yang baik. Jadi, untuk para penerus bangsa yang baik itu bisa dikelola atau didorong di UIN Malang ini. Nah, poinnya apa saja sih? Yang pertama itu adalah kedalaman spiritual dan keagungan akhlak seluruh mahasiswa melaksanakan pendidikan di Mahat atau di UIN Malang ini. Yang kedua, seluruh mahasiswa mendapatkan mata kuliah umum dan agama sehingga semua mempunyai nilai-nilai ulul albab. Yang ketiga, moderasi beragam. Kampus ini juga menjadi kampus Islami yang memiliki nilai ulul albab. Dan yang terakhir, keempat, yaitu keluasan ilmunya dan program nasional sesuai dengan program didiknya masing-masing. Nah, kurikulum di UIN Malang ini juga menjadi berbasis yang dimana keahlian para mahasiswanya disesuaikan jenis mata kuliahnya. Contohnya yang pertama itu ada MKU, yang kedua ada MKKU, yang ketiga ada MKF, yang keempat ada MKIPS, dan yang terakhir ada MKKPS. Nah, kita untuk bisa masuk ke UIN Malang ini ada banyak jalurnya. Yang pertama itu kita bisa mengikuti SMPTN. Yang kedua kita juga bisa mengikuti SBMPTN. Yang ketiga kita bisa mengikuti SEPAN PTKIN. Yang keempat UMPTKIN. Yang kelima mandiri. Dan yang terakhir beasiswa teladan. Banyak banget ternyata jalur yang bisa ditempuh untuk masuk ke UIN Malang ini. Nah, ada lagi nih, mahasiswanya juga mempunyai dosen pembimbing di mana kita bisa melontarkan keluh kesahnya, di mana kita bisa melontarkan atau bertanya dalam kesulitan kita dalam belajar itu kepada dosen pembimbing, di mana nanti kita akan diberikan solusi atau bisa menyelesaikan masalahnya dengan benar atau tidak salah jalur. Lanjut, dalam perkuliahan online itu mempunyai 3 aspek atau 3 poin. Yang pertama itu praktikum, yang kedua itu kerja lapangan, dan yang terakhir gabungan antara praktikum dan kerja lapangan. Bagaimana sih cara penilaian kuliah bagi setiap mahasiswanya? Yang pertama itu dinilai dari kuis yang diberikan para dosennya. Yang kedua tugas, praktikum, UTS, dan UAS, di mana nilai-nilai ini menentukan IPK setiap mahasiswanya. Lanjut, yaitu wawasan bidang akademik, di mana tujuannya menjadi sarjana ulul albab. Kita sebagai calon pemimpin atau calon penerus bangsa, di mana akan didorong, diayomi untuk menemukan jati dirinya setiap mahasiswa. Nah, ada beberapa keunggulan dari UIN Malang ini. Yang pertama yaitu PTKIN terbaik di Indonesia. Yang kedua yakni telah terakreditasi A selama 2 kali. Selanjutnya ranking 3 versi Webometric. Selanjutnya yaitu telah mengikuti sertifikasi. Dan yang terakhir mempunyai divisi yang langka yaitu Mahat Al-Jamaah. Masya Allah. Bagaimana sih cara pembayarannya di UIN Malang ini? Nah, yang biasa kita sebut UKT yaitu uang kuliah tunggal, itu biasanya
disosialisasi atau dibandingkan dari perekonomian setiap mahasiswa. Tapi dalam UKT juga bisa turun apabila terdapat 3 poin ini. Yang pertama, orang tua di PHK atau dipecat. Yang kedua, itu orang tua bangkrut. Dan yang ketiga, terkena bencana. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Amin. Oke, nah di UIN Malang ini juga mempunyai UKM atau di mana minat-minat para mahasiswanya bisa ditanamkan. Yang pertama tadi itu ada 18 organisasi. Nah, yang pertama ada DEMA yang tadi sudah dijelaskan, SEMA yang tadi juga sudah dijelaskan. Yang ketiga ada Resinen Mahasiswa. Yang keempat ada Pramuka. Yang kelima ada KSRPMI, yaitu Palang Merah Indonesia atau PMI. Yang keenam ada Paduan Suara Gema Gita Bahana. Yang ketujuh ada Junior atau cabang olahraga. Yang kedelapan ada Kopma, yaitu Padang Bulan atau kita sebut Koperasi Belajar Manajemen. Yang ke-9 ada Seni Religius. Yang ke-10 ada Mapala. Yang ke-11 ada Teater Komedi. Yang ke-12 ada Simfoni. Yang ke-13 ada Taekwondo. Yang ke-14 ada Jepret Club. Yang ke-15 ada Kajian Ilmiah. Wah, banyak sekali bukan? Nah, lanjut yaitu wawasan bidang kerjasama dan kelembagaan. Kira-kira UIN Malang ini kerjasama dengan siapa saja dan dengan kelembagaan apa aja yang dia ikuti? Yang pertama, UIN Malang itu menjalin perguruan tinggi di Afrika dan di Sudan. Yang kedua, UIN Malang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Ceko. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan komunitas Islam di Asia, Australia, dan Afrika. UIN Malang akan terus menjadi kerjasamanya dan kerjasama juga dengan Pemprov daerah atau Pemprov seluruhnya. Dan UIN Malang insya Allah akan dibuat rumah sakit mitra pendidikan di UIN Malang. Nah, ada 4 prodi yang tergabung dalam Fakultas Akrab Poltek, yaitu teknik sipil, teknik lingkup, dan lain-lainnya. Oke, lanjut yaitu wawasan bidang kemahasiswaan. Nah, di UIN Malang ini juga mempunyai organisasi untuk para mahasiswanya. Yang pertama DEMA dan yang kedua SEMA. DEMA di mana wilayah kerja eksekutif seperti presiden, dan SEMA yaitu wilayah kerja legislatif seperti DPR. Di sini juga mempunyai harapan kemampuan bidang akademik atau bidang non-akademik, di mana menyesuaikan kemampuan setiap mahasiswanya dan minat dari setiap mahasiswanya. Oke, bab yang terakhir yaitu wawasan biro administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, saat komponen-komponen kita dijajah oleh bangsa Belanda, seluruh komponen kita terpecah berai. Dan saat itu menjadi daya tarik Soekarno-Hatta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan adalah mahasiswa. Jadi, para mahasiswa dahulu itu adalah yang mendorong Soekarno dan Hatta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pelopornya itu adalah mahasiswa Indonesianya sendiri. Nah, mahasiswa ini adalah generasi yang diharapkan oleh pendahulunya, generasi yang diharapkan oleh negeri, yaitu bangsa Indonesia. Oke, cukup sekian resum PBAK 2022 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.